Selamat selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya ucapkan selamat datang di acara deklarasi Komunitas Jogpro 2024 Regional Sulawesi Barat bertepatan pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pukul 19.00 WIB atau kalau di Sulawesi Barat ini mungkin pukul 20.00 WIB. Analisis, iya. Siap. Baik, adapun rangkaian acara deklarasi Jogpro 2024 Regional Sulawesi Barat, yang pertama pembukaan acara yang akan dipimpin oleh saya selaku moderator pada acara deklarasi Jogpro 2024 Sulawesi Barat, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dengan Bangkit Berdiri, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan himne Jogpro 2024, dilanjutkan sambutan, acara deklarasi, kemudian semangat Jogpro, Mars Jogpro, dan sesi yel-yel, dokumentasi, dan penutup. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya dan kuasanya kita dapat berkumpul di tempat masing-masing Bapak Ibu sekalian tanpa kurangan satu apapun dan dalam kondisi sehat walafiat. Dan saya Billy Viali selaku moderator pada acara deklarasi Komunitas Jogpro 2024 Sulawesi Barat. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Mari Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita juga mengawali acara deklarasi Komunitas Jogpro 2024 Sulawesi Barat, Regional Sulawesi Barat, walaupun secara virtual Bapak Ibu sekalian, tetapi kita mengawali acara pada malam hari ini dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam atau Muslim, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum memasuki sambutan, marilah kita menyanyikan himne Jogpro 2024. Ajak kami bersama bangun negara, menyatukan bangsa, menyongsong
menjaga keutuhan bangsa. Berbeda berarti itu indah. Lestari kekayaan alamnya demi masa depan Indonesia. Persatuan Indonesia dan pesan keberagaman selalu menemani hidup kita dalam rumah megah Nusantara. Jokowi Prabowo untuk kita, dukung mereka maju bersama-sama. Jokowi Prabowo adalah kita, pemimpin dan harapan untuk persatuan Indonesia. Menjaga keutuhan bangsa. Berbeda berarti itu indah. Lestari kekayaan alamnya demi masa depan Indonesia. Jokowi Prabowo untuk kita, dukung mereka maju bersama-sama. Jokowi Prabowo adalah kita, pemimpin dan harapan untuk persatuan Indonesia. Jokowi Prabowo untuk kita, dukung mereka maju bersama-sama. Jokowi Prabowo adalah kita, pemimpin dan harapan untuk persatuan Indonesia. Ajak kami bersama membangun negara, menyatukan bangsa, menyongsong masa depan. Oke, baik. Terima kasih Mas Wadi yang telah membantu dari sisi multimedia. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian yang terhormat kepada Pak Baron Danardono Wibowo selaku Ketua Umum Jokpro 2024. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Yang kami hormati Mas Timothy Vandriono selaku Sekjen Jokpro 2024. Selamat malam, Mas. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Dan yang kami hormati juga Pak Rusmin selaku Ketua Jokpro 2024 Regional Sulawesi Barat beserta dengan teman-teman pengurus yang malam ini hadir. Selamat malam. Malam. Dan selamat malam juga yang kami hormati juga, yang kami cintai teman-teman Seknas Jokpro 2024 serta teman-teman media yang mungkin juga hadir di malam hari ini. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan mendengarkan sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Jokpro 2024, Pak Baron Danardono Wibowo, untuk waktu dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
pertama-tama saya mohon maaf terlambat, tadi sekitar 6 menit terlambat, jadi karena lalu lintas macet gitu. Jadi pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bertemu walau dari jarak jauh gitu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk saudaraku Rusmin dan jajarannya yang sebentar lagi akan mendeklarasikan Jokpro Sulawesi Barat. Jadi Sulawesi Barat itu ibu kotanya kalau nggak salah Mamuju ya, Pak Rusmin. Jadi Ibu kota Mamuju, Pak. Mamuju ya, gitu. Mandar itu ya, kalau nggak salah ya. Karena saya dulu pernah tinggal di Makassar, tapi belum sempat satu kali pun ke Mamuju. Jadi kapan-kapan saya pengen ke sana gitu. Gitu. Tunggu Baik. Pak kehadirannya, semoga disegerakan. Ya, insya Allah, amin, amin. Jadi gini, saudara-saudaraku sekalian, beberapa hari lalu pemerintah dan DPR sudah mensyahkan bahwa Pilpres akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Jadi kurang lebih 2 tahun dari sekarang. Tapi 2 tahun itu kalau dalam hitungan Pilpres dan dalam hitungan politik itu bagai 2 bulan gitu. Jadi kita sekarang ini menjadi pecut gitu ya, menjadi pemacu untuk Jokpro untuk segera membentuk lengkap di 34 provinsi sekaligus di 500 kabupaten kota atau sebanyak-banyaknya gitu, supaya kita bisa segera mendeklarasikan secara nasional. Nanti insya Allah Pak Rusmin mungkin akan kita minta untuk hadir juga di Jakarta untuk bersama-sama nanti kita bersama semua ketua regional menghadap ke saudara-saudara kita di parlemen, di MPR, untuk mengajukan aspirasi mengenai perubahan undang-undang dari 2 periode menjadi 3 periode. Dengan harapan apabila itu nanti disetujui, maka Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa maju lagi pada Pilpres 2024. Sebenarnya landasan berpikir kita yang terkuat itu kenapa kok kita mau merubah mengamandemen undang-undang kepresidenan gitu ya, itu untuk menghindari polarisasi ekstrim atau politik identitas gitu yang kita khawatirkan itu akan bisa terjadi dengan eskalasi yang lebih hebat dari sebelum-sebelumnya, dari 2014 atau 2019 atau 2017 di Pilkada DKI. Jadi itu tentu suatu hal yang sangat kita tidak inginkan, karena Indonesia ini butuh ketenangan, butuh keamanan, agar Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa membawa kita meraih banyak hal yang masih belum selesai, terutama karena terhambat COVID 2 tahun kemarin, dan juga tentunya utamanya untuk saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Jadi untuk mengejar ketertinggalan dari Indonesia Barat gitu. Jadi kesetaraan itu di era Pak Jokowi itu menjadi kenyataan, bukan hanya di bibir saja gitu. Jadi saudara-saudara kita di Timur harus maju juga gitu. Nah, itu satu. Kedua, belum lama ini ada kasus yang sebenarnya buat saya memalukan gitu ya. Saya malu sama saudara kita di Dayak khususnya di Kalimantan tentang pelecehan yang dilakukan oleh seseorang gitu ya, dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas gitu mengenai perpindahan ibu kota ke ibu kota negara baru di Nusantara gitu ya. Nah, ini justru akhirnya memacu kita untuk Pak Jokowi bisa memimpin 1 periode lagi agar proyek IKN itu bisa terwujud sehingga insya Allah 2024 mulai ada perpindahan dari Jakarta menuju ke Nusantara, ke kota Nusantara gitu. Nah, apabila itu terwujud, maka Indonesia memasuki era baru, memasuki peradaban baru. Jadi insya Allah hal-hal yang kurang baik selama ini itu sudah menjadi masa lalu, kita sudah move on gitu. Nah, dengan pindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur, insya Allah ke saudara-saudara kita di sebelah timur pun juga akan terkena dampak positifnya gitu. Jadi kayak
Misalnya Mas Rusmin mau ke Nusantara kan cepet, bisa naik pesawat 1 kali terbang udah nyampe gitu ya, dari Mamuju langsung ke Penajam gitu. Nah, jadi ini memicu kita untuk kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, menyebarkan ide, gagasan, dan konsep kita Jokpro ke saudara-saudara kita yang lain yang belum tahu, tapi kami yakin banyak saudara kita di luar sana yang punya pikiran dan keinginan yang sama, ingin dipimpin lagi oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo 1 periode lagi, gitu. Karena sampai hari ini dari stok calon pimpinan nasional yang ada, saya rasa belum ada yang sekaliber Pak Jokowi. Jangankan kok sama dengan Pak Jokowi, setengah dari beliau saja belum ada gitu. Ini bukan mengidolakan yang babi buta, tapi kenyataan kita tidak perlu bicara banyak lagi bahwa sudah banyak yang Pak Jokowi perbuat untuk Indonesia gitu. Nah, jadi dengan ini saya himbau gitu untuk saudaraku Rusmin dan jajarannya untuk segera menyapa saudara-saudara kita di luar untuk bergabung dengan kita, melengkapi kepengurusan di chapter-chapter, sehingga insya Allah kalau bisa full itu luar biasa, tapi diusahakan semampunya full gitu, Pak Rusmin. Jadi nanti kita ketika menghadap ke parlemen itu, kita gagah bahwa kita ini membawa aspirasi yang real, keinginan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas. Jadi bukan gagasan halu yang hanya mementingkan kelompok tertentu atau perorangan, tapi memang ini keinginan suara rakyat gitu. Jadi saya rasa itu Pak Rusmin mungkin untuk kedepannya bisa lebih closely dengan Mas Billy, Mas Timothy, Sekjen untuk berkomunikasi terus supaya tetap supaya bisa cepat terpenuhi di chapter-chapter di Sulawesi Barat itu. Jadi saya rasa itu kita berlomba dengan waktu, Pak. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan kendur karena mungkin akan ada kata-kata bahwa Jokpro ini bertentangan dengan demokrasi, melawan konstitusi, terus mengkhianati spiritnya reformasi 98. Tidak gitu. Apa yang kita lakukan ini berlandaskan Pancasila. Apa yang kita lakukan ini kita lagi mengamalkan sila keempat ya, karena kita akan aspirasi ini akan kita sampaikan ke parlemen, ke wakil kita di parlemen. Jadi kita koridornya sudah betul. Kita berlandaskan sila keempat untuk menjaga sila ketiga Persatuan Indonesia supaya tidak terjadi konflik horizontal gitu. Dan akhirnya insya Allah menuju ke sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Indonesia Emas 2045 itu, Pak Rusmin dan saudara-saudaraku yang lain, fondasinya itu penentuannya ada di 2024. Apabila 2024 Indonesia tidak salah langkah, tidak salah memilih, insya Allah 2045 kita sudah menjadi negara yang masuk di 5 besar ekonomi dunia gitu ya, insya Allah gitu. Tapi kalau Indonesia salah memilih, mungkin perjuangan kita kurang maksimal sehingga tidak bisa seperti yang kita inginkan, ya mungkin kita harus kerja keras lagi gitu. Jadi saya rasa itu aja, Pak Rusmin. Sekali lagi selamat, sebentar lagi dideklarasikan Sulawesi Barat. Dan billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mas Billy. Baik. Baik, terima kasih Pak Baron Danardono Wibowo selaku Ketua Umum Jokpro 2024 yang telah memberikan sambutan pertama. Dan kita akan melanjutkan dan kita akan mendengarkan pula sambutan dari Pak Rusmin selaku Ketua Jokpro 2024 Regional Sulawesi Barat. Untuk Pak Rusmin, dipersilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam yang mempertemukan kita pada malam hari ini, meskipun dalam kondisi virtual, dalam kondisi sehat walafiat untuk melaksanakan deklarasi
pada malam hari ini. Salam hormat saya kepada Bapak Baronda Nardono Wibowo selaku Ketua Umum Jokpro 2024. Selamat malam, Pak. Kemudian salam hormat saya kepada Bapak Timothy Ivan Priyono selaku Sekretaris Jenderal Sekjen Jokpro 2024. Selamat malam. Salam hormat pun kepada kawan-kawan panitia penyelenggara kegiatan Jokpro pada malam hari ini, yang khususnya deklarasi di Sulawesi Barat, artinya pada malam hari ini terselenggara. Selamat malam kepada seluruh kawan-kawan panitia dan juga semua kawan-kawan yang sempat bergabung pada malam hari ini. Mengawali penyampaian ini, sambutan saya bahwa ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan saya ucapkan kepada kawan-kawan khususnya yang ada di Sulbar yang mempercayakan posisi koordinator di Sulawesi Barat untuk memfasilitasi gerakan dan bekerja sama dengan teman-teman, dan insya Allah ini akan menjadi amanah untuk langkah gerak kami bersama di Sulbar. Kemudian permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan penyelenggara dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Ini mungkin menghambat, termasuk pada malam hari ini kami hanya menggunakan telepon dengan 3 peserta. Yang pertama adalah mungkin karena kondisi jaringan di Sulawesi Barat itu tidak seperti dengan apa yang ada di teman-teman pusat di Jakarta. Namun menurut saya dalam hal ini tidak akan menyurutkan semangat kita selama kita tetap optimisme dan tetap kerja kolektif di antara semua kawan-kawan Jokpro, baik mulai dari kalangan pusat hingga ke daerah sampai kemudian ke chapter-chapter. Saya pikir apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita bersama, yaitu mengusung Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo sebagai calon presiden di 2024, saya pikir itu akan tercapai. Dan memang butuh perjuangan, butuh kerja keras, dan intinya adalah kerja kolektif menurut saya. Menarik tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua, salah satu yang mendasari adalah untuk melanjutkan proses pembangunan pemindahan ibu kota dari Jakarta kemudian menuju ke Kalimantan, yang ini mungkin masih membutuhkan waktu sekitar 5 tahun lagi untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Namun menurut pandangan saya juga ini bukan menjadi kewajiban mutlak, bahwa tidak terbatas pada situ, bahwa memang pada prinsipnya untuk pembangunan bangsa ini memang masih membutuhkan sosok Bapak Jokowi. Tidak dipungkiri bahwa mungkin akan ada kritikan yang mungkin akan membuat teman-teman merasa tersakiti, tapi jangan berkah. Saya harap teman-teman Sulbar tidak berkecil hati dengan kondisi itu. Saya pikir ini adalah dinamika perpolitikan yang ada di bangsa kita, dimanapun itu. Ada 2 hal yang menurut saya menarik untuk mempertemukan, dengan gagasan untuk mempertemukan Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo pada Pilpres 2024 ke depan. Yang pertama adalah menurut saya dengan kemampuan Bapak Jokowi dengan gaya yang sederhana yang dia miliki, ini akan mampu mendorong masyarakat kelas bawah untuk tetap mendukung Bapak dalam proses pembangunan Indonesia yang semakin aman, damai, dan sejahtera. Kemudian di sisi yang lain adalah melihat pada kedirian dan latar belakang Bapak Prabowo sebagai seorang militer. Saya pikir dengan sumpah dan janji setia terhadap bangsa Indonesia memang harusnya berada pada garda terdepan untuk misi kita, yaitu Indonesia semakin aman, damai, dan sejahtera ke depan. Saya pikir untuk sementara waktu itu saja penyampaian saya.
saya mohon tetap diberikan masukan dari teman-teman pusat, karena lagi-lagi dengan kondisi keterbatasan yang kami miliki Sulbar, ini kami mungkin akan sedikit bergantung kepada teman-teman yang ada di pusat. Jadi untuk sementara waktu itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusmin selaku Ketua Jokpro 2024 Regional Sulawesi Barat yang telah memberikan sambutan. Itu tadi dia sambutan-sambutan yang disampaikan. Semoga apa yang diharapkan dapat menambah semangat kita untuk memasukkan ide gagasan Jokpro 2024 di Regional Sulawesi Barat. Dan marilah kita sebentar lagi akan deklarasikan Jokpro 2024 Regional Sulawesi Barat kepada Pak Rusmin selaku Ketua Jokpro 2024 Regional Sulawesi Barat untuk melafalkan dan memimpin deklarasi. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Rusmin. Siap. Jadi terima kasih. Sebelum mulai, saya harap teman-teman Sulbar persiapannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kami, Jokpro 2024 Sulawesi Barat, mendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Semoga Indonesia semakin aman, damai, dan sejahtera. Jokpro. Persatuan Indonesia. Jokpro. Persatuan Indonesia. Jokpro. Persatuan Indonesia. Jokowi. Yes. Polarisasi. No. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Itu tadi dia deklarasi Jokpro 2024 Regional Sulawesi Barat. Sekali lagi selamat Pak Rusmin. Dan saya akan menampilkan atau saya share screen terkait dengan SK atau surat keputusan yang nanti akan dikirimkan hard copy-nya ke rumah Pak Rusmin beserta dengan kaos Jokpro 2024. Amin. Sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah. Baik. Ya, terlihat. Berikut adalah surat keputusan nomor 26 yang dikeluarkan oleh Seknas Jokpro 2024 bulan Januari tahun 2022 tentang penetapan susunan pengurus Jokpro 2024 Regional Sulawesi Barat. Di mana surat keputusan ini sudah ditandatangani oleh Pak Baron Danardono Wibowo selaku Ketua Umum Jokpro 2024 dan Mas Timothy Van Riono selaku Sekretaris Jenderal Jokpro 2024. Berikut adalah lampiran surat keputusan nomor 26 yang dikeluarkan oleh Seknas pada bulan Januari tahun 2022 tertanggal 29 Januari 2022 di mana susunan pengurus Jokpro 2024 Regional Sulawesi Barat seperti berikut. Baik. Siap. Nah, sudah dilihat ya Pak Rusmin dan teman-teman sekalian. Ya, Seperti Pak. yang tadi saya sampaikan bahwa SK hard copy dan kaos Jokpro untuk teman-teman pengurus regional Jokpro 2024 Regional Sulawesi Barat akan dikirimkan. Nanti dibantu dikoordinasikan dengan Bung Riki ya Pak Rusmin untuk kirim alamat. Sekali lagi selamat untuk Jokpro 2024 Sulawesi Barat. Siap. Selamat Mas Rusmin, selamat. Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari Mas Timothy Van Riono selaku Sekjen Jokpro. Ya, 3-5 menit Mas Timothy. Dipersilakan untuk memberikan semangat kepada teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Baron, Ketua Umum Jokpro 2024, Pak Rusmin, Ketua Jokpro 2024 Sulawesi Barat yang baru aja deklarasi. Selamat malam semua teman-teman Jokpro di Sulawesi Barat. Mungkin tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Ketum ya.
Cuman mungkin saya ingin lebih menekankan lagi bahwa jangan takut. Di luar sana pasti banyak yang ngomong bahwa Jokpro 2024 ini halu ya, ngawur atau melanggar hukum gitu. Karena kita itu kan menyuarakan aspirasi ya, sama seperti zaman dulu ada yang menyuarakan 2019 ganti presiden, atau seperti Prabowo Puan, lalu ada yang segala macam. Kita sama lah, artinya apa yang kita sampaikan selama kita lakukan dengan jalur-jalur hukum yang benar, kita lakukan dengan koridor yang tepat dan tidak bertentangan dengan konstitusi, rasanya kita tidak perlu takut begitu. Kecuali kami dari Seknas Jokpro minta Pak Rusmin besok bawa pistol gitu ke depan kantor gubernur ya. Kalau Pak Jokowi udah 3 periode, nanti kita tembak. Nah itu baru yang salah gitu. Kan kita menyuarakannya dengan baik-baik, ya kan? Kita dengan deklarasi, kita menyampaikan gagasan di warung kopi gitu kan. Nanti ada ibu-ibu yang menyampaikan saat belanja di warung, belanja di pasar gitu kan, atau mungkin habis pada ngaji terus diskusi, itu kan menarik gitu. Apa artinya yang kita lakukan ini sangat tepat dan tidak bertentangan satupun dengan pasal yang ada gitu. Dengan tadi disampaikan oleh Ketum bahwa Pilpres 14 Februari 2024 itu artinya mematahkan ide-ide yang lain yang mengatakan bahwa pemilu dimundurkan 2027 gitu kan. Jadi waktu kemarin saya diwawancara pun saya sampaikan dengan diputuskannya pemilu tetap 2024 itu semakin membuka peluang bahwa ide gagasan Jokpro 2024 itu sangat realistis, sangat sangat terbuka, karena memang kami dari awal nggak pernah dukung ya Pak pemilu dimundurkan 2027 ya, karena bagi kami kekayaan tertinggi seorang rakyat itu adalah kebebasan memilih pemimpinnya secara langsung melalui pemilu, sehingga jika satu-satunya kekayaan yang dimiliki oleh rakyat itu direbut oleh negara dalam tanda kutip ya, direbut oleh negara dengan memundurkan pemilu di 2027, itu tentu sangat mengkhianati kedaulatan rakyat, sangat mengkhianati demokrasi gitu. Artinya Jokpro 2024 tetap memberikan ruang bagi kelompok-kelompok mungkin yang tidak setuju dengan kita dengan memilih kota kosong, kan begitu. Kota kosong ini kan juga demokrasi. Artinya kalau berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan masyarakat publik terhadap Pak Jokowi selalu tinggi ya. Bahkan setelah melewati pandemi COVID gelombang kedua itu sudah tembus 70% ke atas. Artinya itu sebanding juga dengan tingkat keterpilihan Pak Jokowi nanti di 2024 gitu loh. Apalagi melihat trennya masyarakat yang mendukung Pak Jokowi 3 periode semakin naik ini, Bapak Ibu semua. Sekarang sudah 40%, bayangkan. Masyarakat yang mendukung Jokowi 3 periode itu sudah 40% surveinya dari SMRC. Bukan survei abal-abal ya, tapi surveinya dari SMRC, udah 40%. Artinya apa? Kita, Jokpro 2024 tinggal mendongkrak minimal deh 10-15% minimal itu. Kita tinggal tambah 10-15%, maka amandemen mengenai masa jabatan presiden itu akan terjadi dan kita akan menjadi pelaku sejarah bahwa kita yang akan membuat kebangkitan Nusantara ini kembali. Kalau ada yang tanya, kenapa sih nama ibu kota negara barunya Nusantara? Ya karena memang Pak Jokowi ingin mengembalikan marwah Nusantara itu seutuhnya. Marwah Nusantara itu apa? Kesatuan kita dari Sabang sampai Merauke, dengan kita yang punya kebudayaan yang beragam, bahasa yang beragam ya. Mungkin mungkin di Sulawesi Barat aja antar kabupaten kota bisa beda dialek, bisa beda makna gitu ya. Apalagi geser ke provinsi lain, maknanya sudah berbeda. Itulah makna dari Nusantara, menyatukan kita yang berbeda-beda menjadi sebuah bangsa yang besar, yaitu Nusantara. Jadi jangan sampai kita berikan ruang bagi kelompok-kelompok lain yang ingin merubah ideologi bangsa kita. Karena ini kelompok-kelompok ini semakin besar ini, semakin tampil di publik kelompok-kelompok ini. Mereka meskipun sudah dalam tanda kutip dibubarkan ya oleh pemerintah, tapi gerak-gerak mereka ini selalu menarik untuk kita lawan gitu loh. Sehingga perjuangan Pak Rusmin dan teman-teman di Sulawesi Barat sangat diperlukan bagi kebangkitan Nusantara dan Indonesia emas di 2045 yang tadi Pak Ketum sampaikan. Itu aja kira-kira Mas Billy, Pak Rusmin dan teman-teman yang ada di Sulawesi Barat.
jangan kendor, kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, seperti yang dia sampaikan oleh Ketum, karena itulah kunci dari Jokpro 2024 yang memang mengedepankan rasa sukarelawan, karena kita ini adalah manusia nasionalis yang betul-betul cinta pada negara kesatuan Republik Indonesia kita, gitu. Kalau tanya, alah itu bohong, Mas Sekjen bohong, enggak. Karena saya sendiri merasakan, Bapak-bapak, saya tinggal di kota kecil di Jawa Tengah dengan mata yang sipit, dengan agama yang dengan agama yang minoritas, begitu. Saya merasakan kerasnya Indonesia yang tidak beragam, kerasnya Indonesia yang tidak toleran, gitu. Itu kan nilai-nilai yang selalu dikedepankan oleh pendiri bangsa kita, ya, dan diteruskan oleh Gus Dur juga. Gus Dur juga menyampaikan itu. Jadi kita harus terus menjaga dan merawat keberagaman. Terima kasih. Selamat sekali lagi untuk Pak Rusmin dan teman-teman di Sulawesi Barat. Semoga kita bisa segera berjumpa secara langsung di Sulawesi Barat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Timothy Van Priyono selaku Sekjen Jokpro 2024 yang sudah memberikan semangat untuk Jokpro 2024 di regional Sulawesi Barat. Dan supaya tetap membara, kita akan menyanyikan bersama Mars Jokpro 2024. Mas Fadi, mohon dibantu. Siap. Dari Sabang hingga Merauke, bulatkan tekad bersama Jokpro, berjuang kita bersama, cegah perpecahan tujuannya, 3 periode lanjut kinerja, Jokowi Prabowo pilihannya, di pemilu 2024, demi persatuan negara kita, tetap berjuang, pandang ke depan, suara rakyat mengobarkan, Jokowi jaya, Prabowo tegas, untuk persatuan Indonesia, untuk persatuan Indonesia. Baik, itu tadi adalah Mars Jokpro 2024 yang dapat diakses di channel YouTube Jokpro 2024, Pak Rusmin dan teman-teman. Dan sekali lagi kita berikan apresiasi kepada Jokpro 2024 Regional Sulawesi Barat yang telah mendeklarasikan atas Jokpro 2024 supaya ide gagasan Jokpro 2024 dapat digaungkan, dapat didakwahkan kepada teman-teman di Sulawesi Barat, khususnya chapter-chapter atau kabupaten kota, karena kita juga membutuhkan 12 orang di setiap kabupaten kota. Seperti itu, Pak Rusmin. Dan alhamdulillah Hirobil Alamin, para hadirin yang kami hormati, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Sekali lagi mari kita doakan yang terbaik untuk Jokpro 2024 Regional Sulawesi Barat, supaya diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan dalam menjalankan tugas serta amanah untuk mendapatkan gagasan Jokpro 2024 di Regional Sulawesi Barat. Amin. Ya, sekali lagi sebelum saya akhiri, mungkin kita akan yel-yel bersama Jokpro Persatuan Indonesia sebanyak 3 kali, kemudian Jokowi yes, dan polarisasi no. Kenapa seperti ini, Pak? Simbolnya karena kita tahu dari 5 jari kita pakai 3 jari, di mana 3 ini melambangkan persatuan Indonesia atau sila ketiga di dalam Pancasila, dan tentunya kita juga berharap bahwa Pak Jokowi maju dan menjadi presiden untuk yang ketiga kalinya. Itu. Mari kita mulai yel-yelnya, setelah itu kita akan foto bersama, dan kita akan akhiri deklarasi Komunitas Jokpro 2024 Regional Sulawesi Barat. Jokpro, Persatuan Indonesia. Jokpro, Persatuan Indonesia. Indonesia.
Jokpro, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Jokowi, Yes. 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 polarisasi. No. No. Baik, No. kita akan foto bersama. Mungkin untuk teman-teman yang belum menyalakan kameranya, boleh dinyalakan kameranya. Siap. Oke, Mas Padi, Boleh. tolong Salam dibantu. 3 jarinya dulu. Oke, salam Nanti 3 jarinya dulu, boleh Oke, dipersilakan. nanti saya hitung dari 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Billy. Baik, siap. Terima kasih Mas Pade. Baik, terima kasih Pak Baron Danardono Wibowo selaku Ketua Umum Jokpro 2024. Terima kasih Mas Timothy Terima kasih. Vanpiono selaku Terima Sekjen kasih. Jokpro 2024. Terima kasih Pak Rusmin. Terima kasih Sama-sama, teman-teman sekalian. Sekali lagi mohon dibantu untuk mengirimkan alamat Pak Rusmin karena kita akan mengirimkan kaos Jokpro 2024 beserta dengan hard copy SK-nya. Seperti itu. Nah, mungkin tadi juga ada pertanyaan ya dari Pak Rusmin nih. Mungkin mau ditanyakan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Ini mumpung masih ada Pak Sekjen dan Pak Ketum nih Pak Rusmin. Saya pikir tadi yang saya tanyakan Pak waktu sebelum pembukaan. Yang pertama tadi bahwa apakah ini menjadi kemutlakan antara pasangan sebuah ke depan. Kemudian ini sedikit tambahan. Ini mohon maaf karena ini teman-teman Jokpro yang ada di Sumber murni dari simpatisan yang tidak berafiliasi sama sekali dengan salah satu parpol. Tentunya masih buta dalam hal ini tentang komunikasi partai politik. Yang saya mau tanyakan adalah sejauh ini dalam pemetaan yang kita lakukan, misalnya ada beberapa partai pendukung untuk Jokpro 2024 ini. Sementara waktu. Siap. Mungkin saya bantu Risam ya, saya bantu samrikan. Yang pertanyaan pertama adalah seperti yang tadi ditanyakan di awal ya Pak Rusmin ya, apakah Pak Jokowi dan Pak Prabowo mengetahui tentang komunitas ini? Kemudian kedua, bagaimana dengan komunikasi komunitas Jokpro ini, apakah terafiliasi dengan partai politik? Seperti itu ya Pak Rusmin ya? Mungkin partai politik yang misalnya yang mendukung kegiatan ini Pak. Ya, ada oh ya, berapa siap. sentrasi partai. Baik. Mungkin Pak Baron atau Mas Timothy yang ingin menjawab, silakan. Oke, mungkin saya coba jawab dulu, nanti dilengkapi oleh Mas Sekjen. Jadi pertanyaan pertama tadi, apakah Pak Jokowi dan Pak Prabowo mengetahui tentang keberadaan Jokpro ya, kalau nggak salah ya. Betul. Ya. Jadi secara resmi kami sama sekali tidak beraudiensi dengan mereka, beliau berdua itu. Jadi tapi kemungkinan besar beliau berdua tahu tentang keberadaan kita dan tahu niat dari gagasan aspirasi Jokpro ini. Kemungkinan besar mereka berdua, beliau pasti tahu gitu. Jadi secara resmi memang kami belum ingin ketemu beliau berdua, karena jangan sampai nanti kalau kami ketemu beliau nanti justru bisa menimbulkan fitnah seolah-olah ide ini adalah keinginan Pak Jokowi yang ingin tetap mempertahankan kekuasaannya. Nah ini bahaya. Jadi justru kami tidak mau itu terjadi. Jadi kami sampai hari ini belum pernah bertemu atau beraudiensi atau berkomunikasi dengan beliau berdua, even dengan staf di sekeliling beliau berdua itu. Jadi kita benar-benar suara dari bawah, suara rakyat ini, aspirasi gitu ya. Jadi yang nanti juga akan kami sampaikannya sesuai dengan koridor yang diizinkan oleh undang-undang kita melalui perwakilan kita di parlemen. Jadi tidak ada komunikasi dengan beliau berdua gitu. Itu pertama. Pertanyaan kedua, apakah ada partai yang mendukung gerakan ini gitu? Tidak ada.
kita benar-benar kita nih swadaya, swakarsa gitu. Jadi justru nanti partai-partai inilah yang akan kita datangi, kemudian kita berikan masukan bahwa ada aspirasi dari akar rumput, dari rakyat, menginginkan perubahan periodisasi dari 2 menjadi 3 karena menginginkan Pak Jokowi berpasangan Pak Prabowo kembali memimpin Indonesia untuk periode yang ketiga gitu. Jadi kita benar-benar independen, kita tidak disetir oleh siapa-siapa. Jadi Jokpro ini dari kita, oleh kita, untuk kita ini nanti. Apa yang kita perjuangkan sebenarnya kembali ke kita nanti. Jadi tidak bisa dinilai dengan rupiah gitu ya. Kita memang tidak dibayar atau tidak membayar gitu, karena kita dibayarnya itu kembali dalam bentuk pembangunan dari barat sampai ke timur gitu. Jadi untuk kemakmuran kita dan untuk persatuan negara kita. Jadi saya rasa itu kalau pertanyaan 2 itu ya, saya rasa sudah menjawab. Jadi 1, Pak Jokowi dan Pak Prabowo belum pernah kami beraudiensi dengan beliau berdua, tapi kami yakin beliau tahu tentang gerakan ini. Dan insya Allah beliau berdua itu adalah pejuang. Pejuang itu tidak kenal kata capek, tidak kenal kata takut. Yang ada di pikiran dan hati pejuang itu adalah bagaimana menjaga dan mensejahterakan rakyatnya. Jadi apabila memang secara konstitusional itu bisa memungkinkan untuk beliau pimpin kita lagi, saya rasa kemungkinan besar beliau berdua akan bersedia gitu. Karena ini keinginan rakyat gitu ya. Gitu. Jadi yang kedua, partai tidak ada satupun partai yang berafiliasi dengan Jokpro. Jokpro bebas dari masalah itu. Gitu. Demikian. Silakan kalau Mas Timothy mau menambahkan. Ya, izin sedikit aja Pak. Kalau ya betul, kita tidak pernah berkomunikasi secara resmi gitu ya dengan beliau berdua atau memberikan pemberitahuan itu enggak, kita nggak pernah. Tapi yakinlah beliau berdua nih jarum jatuh aja beliau berdua pasti tahu gitu. Apalagi yang namanya Jokpro, pemberitaan kita di media nasional sudah luar biasa Pak Rusmin. Artinya hampir setiap minggu ada pemberitaan di media nasional. Jadi sudah pasti beliau berdua, menurut kami ya, menurut hemat kami, sudah pasti beliau berdua mengetahui gitu. Karena beliau berdua jarum jatuh aja beliau pasti tahu gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, betul kita tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Saya bukan bagian dari partai politik, Pak Baron juga bukan dari bagian dari partai politik. Meskipun kami berdua dulu pernah berpolitik praktis, tetapi kami sudah berhenti gitu. Itu yang pertama. Dan kalau ditanya yang mendukung secara resmi itu tidak ada, karena memang partai politik ini semuanya wait and see kalau di panggung depan. Ya. Kan politik ini ada 3 panggung Pak Rusmin. Ada panggung dapur, ada panggung belakang, ada panggung depan. Nah yang kita lihat di televisi itu panggung depan tuh di politik. Tapi yang paling penting itu di bagian dapur. Gitu. Bagaimana kita meramu masakannya, bagaimana kita meramu bahan-bahan masakannya bisa menjadi makanan yang enak, itu sebuah skill yang dibutuhkan di dapur gitu. Kalau saya kemarin waktu di Metro TV secara off the record gitu ya, di luar rekaman, saya ngobrol dengan petinggi partai politik, itu ada Bang Masinton dari PDIP, ada Bang Saan Mustafa dari Nasdem ya. Beliau berdua sampaikan kalau bagi kita DPR, anggota DPR itu yang menguntungkan itu sebenarnya ada 2. Yang pertama yang prioritas bagi mereka itu pemilu mundur 2027. Karena kalau pemilu mundur 2027, DPR-nya juga diperpanjang 2027. Artinya mereka perlu kampanye lagi, hemat kata mereka itu. Itu yang menguntungkan gitu. Jadi mereka terus-terusan tuh mendorong itu. Pemilu dimundurkan 2027 gitu. Atau yang kedua yang menguntungkan adalah Jokpro gitu. Ini sampaikan mereka berdua. Nah, sekarang ketika pemilu sudah dipastikan 2024, maka prioritas pertama mereka hilang ini. Nggak mungkin pemilu dimundurkan 2027. Jadi prioritas pertama mereka apa nih? Saya nggak mau jawab, biar Pak Rusmin yang jawab nanti. Gitu kan. Jadi prioritas mereka pasti ya kita gitu. Artinya memang beliau berdua ini kan tokoh yang punya legitimasi yang kuat di masyarakat ya.
tingkat kepuasannya aja selalu tinggi 70%, lalu yang pingin beliau 3 periode sudah 40%, artinya ini sudah gambaran lah. Yang namanya survei itu kan apa ya namanya, rekaan dari gambaran umum, sampel yang diambil dari gambaran umum secara akademis gitu, yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi artinya ya, kami yakin ya, kita semua harus yakin bahwa pada nantinya partai politik, teman-teman partai politik itu akan mengikuti aspirasi kita gitu. Itu aja, terima kasih. Ya, sama. Siap. Terima kasih Mas Timothy dan Pak Baron. Mungkin sudah terjawab ya Pak Rusmin ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya, dan mudah-mudahan terkait dengan dokumen-dokumen dari divisi jaringan sudah di-share lah oleh Bung Riki ke Pak Rusmin. Jadi kita ada dokumen company profile, penjelasan teknis divisi jaringan, kemudian ada satu dokumen namanya frequently asked question, di mana di situ adalah rangkuman atau kumpulan pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh teman-teman kita di grassroots, di akar rumput, teman-teman masyarakat lain. Di situ sudah ada semua Pak Rusmin, dan tentunya ketika Pak Rusmin dan teman-teman berdakwah terkait ide gagasan Jokpro 2024 ini, kalau memang ada kendala untuk menjelaskan, ada kendala untuk memberikan perhatian kepada mereka, boleh nanti silakan disampaikan ke Bung Riki. Nanti kita bantu untuk jelaskan ke teman-teman yang lainnya, dan tentunya di channel Jokpro 2024 di channel YouTube-nya sudah ada Pak terkait jawaban-jawaban tentang amandemen, tentang kenapa sih Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tentang poin-poin semesta mendukung terkait dengan Jokpro 2024. Bapak boleh akses, boleh di-share ke teman-teman di Sulawesi Barat. Ya, Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari Seknas Jokpro 2024. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undur diri ya Pak Rusmin. Mudah-mudahan lancar. Dan Mas Riki tolong segera dibikinkan grup, dan Pak Rusmin tolong dimasukkan ke WhatsApp grup untuk ketua regional seluruh Indonesia. Terima kasih Mas Billy, terima kasih Ketum. Terima kasih Mas selamat, Rusmin. Selamat Mas Rusmin. Ya, selamat bekerja. Selamat Mas Sekjen, Mas Billy, terima kasih. Siap, Mas terima Riki kasih, dan Pak. lain-lain. Saya mundur diri dulu. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rusmin. Kemudian selamat malam teman-teman yang lain, Pak Rasdin. Selamat malam Bu Rasti Nur.